Hai semuanya, apa kabar semuanya? Halo Jessica, halo Sharnita, Mtrade, Kwangchen, halo teman-teman semua, apa kabar? Stephen Wibisono nggak pernah absen ya. Stephen Koraya, Irhandi Pisenli, Antonius Leo, selamat malam. Dari mana aja teman-teman semua? Apa kabarmu hari ini? Udah dapat saham Bukalapak belum? Bea Susanto nanyain tas. Ada sih di belakang. Basir Toluna, Charles Atak. Besok pasar modal tetap buka kan? Iya sih, masih buka sih. Besok sih masih buka. Tutupnya hari Rabu. Bukanya kenapa juga mesti ditulis buka gede-gede. Shock terapi hari ini. Siapa yang tadi gemeteran langsung dapat saham Bukalapaknya di harga auto reject atas, habis itu terus turun ke bawah. Turun ke bawah. Oke. Tadi kamu dapat saham Bukalapak nggak? Di harga berapa? Coba tulis di situ. Dapat di harga berapa? Seru nih hari ini. Dapat buka di harga arah. Denny Poeri. Beli 13.25. Ambles ambil di arah. Oke, dari sini ketahuan nih. Gemeter saya, Ci. Buka aku pas tuntas bakal dibanting sampai berapa? 12.50. Oke, ditulis di sini dapat harga berapa nih, teman-teman? 1190. Oke, good. 1200. 1175. Aku dapat di atas juga. Terus tadi sempat beli di 1250-an juga. 1325 nangis. Nggak usah nangis. Nanti kita bahas ya, teman-teman semuanya ya. Di sini nih ketahuan sebenarnya, teman-teman. Terus perasaan kamu apa? Tulis di situ harganya berapa? Terus perasaan kamu apa? Tenang-tenang aja atau deg-degan atau gemeteran? Jadi harga, terus perasaan kamu gimana? Nanti di situ ketahuan sebenarnya kamu profilnya gimana, mau investing atau mau trading. Lepas 1200. Nggak di endorse kan Cici? Kagak lah. Promo buka terus ngapain aku promoin buka? Enggak lah, aku nggak mau promoin saham lah. Ngelihat secara independen aja. 13.25 pusing bergeming, 13.25 set. 12.50 happy. Dapat 13.25 jual lagi di 13.25. Tenang, pasti naik pada waktunya. Slow aja. 13.25 average down. Aroma uang 1130 nyantai, 13.25 biasa aja. 1255 santai aja, porsi terminate. Oke, good, jawabannya bagus. 110 seneng. 850 hold apa sel, bingung ya elah. 850 hold lah, 850. Saya nggak beli, masih rugi. Oke aja. Saya kayak dibentung 1190 kena stroke. Masuk harga IPO anteng masih sesuai porsi, kalau turun lagi jadi bisa nyicil nambah. 850 seru. Oke. Aku akan langsung invite Coach Andre. Abis aku bahas tentang market ya. Nanti aku buka lagi. Kalau mindsetnya benar sih kalem-kalem aja. Sebenarnya bukan mindsetnya benar. Risk managementnya benar. Nah, gimana caranya biar kalem, biar santai? Itu sebenarnya bukan masalah di harga belinya, masalahnya di jumlahnya, size-nya. Kalau kamu belinya nggak banyak ya pasti tenang-tenang aja kan. Kalau kamu belinya banyak ya pasti kamu stres gitu. Masih hold nggak Ellen? Aku sih pribadi masih hold. Yang modal 850 beli di IPO masih hold di pre-IPO itu. Terus kemudian tadi juga dapat lagi, dan apa yang akan aku lakukan, aku akan update di Mtrade besok sih teman-teman. Anyway, please bahas buka ya, bakal targetnya sampai ke mana. Ntar jokes around, hari ini uang broker disumbangin ke COVID. Bener loh, hari ini tuh transaksi hari ini beneran disumbangin ke pasien COVID dari bursa gitu. Oke, ntar aku bahas ya tentang Bukalapak dan saham yang lain-lainnya. Aku akan bahas dulu sentimen global seperti biasa, terus kemudian aku akan bahas tentang IHSG. Dan teman-teman, sekali lagi disclaimer, apa yang aku bahas di Instagram Live hari ini maupun di Mtrade semuanya bersifat edukasi dan review. Dan pastinya teman-teman harus menyadari bahwa dalam pasar saham mengandung resiko ya. Jadi cara mengantisipasinya resiko gimana? Cara paling gampang sih sebenarnya yang pertama adalah start small. Oke.
Aku turn off comment dulu sambil aku akan bahas untuk buat market ya secara general. Iya, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, harga minyak ini kembali turun. Oke, aku coba cek data dulu. Aku cek data dulu ya teman-teman ya. Harga minyak tuh turun lagi teman-teman. Jadi ada pembatasan akibat COVID-19 di China, lockdown itu membayangi prospek permintaan minyak di China. Jadi China merupakan konsumen terbesar kedua minyak ya. Jadi ini agak out of topic dari Bukalapak sedikit supaya kita bisa tahu juga dengan kondisi global saat ini gimana. Nah, oleh karena itu pun harga minyak kembali turun ya, kalau aku lihat sekarang malah dia breakdown dari MA 100-nya. Jadi stay away dulu dari saham-saham minyak untuk sementara ini. Terus kemudian harga saham komoditas lainnya ini juga turun seperti gold dan juga copper. Copper ini tembaga turun ya. Jadi kita agak-agak stay away dulu dari komoditas sementara ini ya. Nah teman-teman, kalau kita perhatiin juga dari dalam negeri, indeks kepercayaan konsumen pada bulan Juli 2021 kemarin masih agak-agak slow down gitu. Jadi agak turun ya dari angka 107,4 di bulan sebelumnya. Di Juli kemarin turun jadi 80,2. Hal ini terjadi karena PPKM ya, karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Nah, jadi kita nanti akan ngelihat kuartal ketiga mungkin GDP growth-nya juga nggak akan setinggi di kuartal kedua. Kalau kuartal kedua kemarin kan GDP growth-nya cepet banget, kuartal ketiga mungkin agak slow down lagi dikit gitu. Oke. Kedepannya gimana? Di akhir tahun 2021 gimana? Tahun 2022 gimana? Kayaknya sih bakalan membaik teman-teman kalau vaksinasi udah mulai semakin banyak ya dijalankan. Pastinya juga COVID-19 ini akan membaik gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk jangka panjang. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, fee transaksi pada perdagangan hari ini 9 Agustus ini disumbangin buat penanganan COVID-19. Jadi thank you buat teman-teman yang udah transaksi hari ini. Oke ya, yang udah beli saham apapun atau mungkin udah jualan saham juga gitu. Oke, jadi pasar hari ini sebenarnya, market hari ini menanti pengumuman PPKM level 4. Ini akan diperpanjang atau enggak. Nah, yang paling banyak ditanyain hari ini tuh adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak ini hold atau buy atau sell. Seperti yang tadi saya sempat diskusiin dengan teman-teman semuanya. Nah, kalau kita ngelihat secara teknikal, ini belum bisa dilihat teknikalnya gimana, ini belum bisa dilihat teman-teman. Nah, ini aku kasih lihat ya, teknikalnya kayak gini nih. Duh, chartnya terlalu besar. Aku kecilin ya. Teknikal, kita kalau ngelihat target ya target fundamental sih. Kita ngelihat target dari beberapa riset kita simpulkan, nanti kita akan bahas dengan Coach Andre. Sedangkan kalau untuk target teknikalnya sendiri belum kelihatan ya, sementara target teknikal kalau dicari resisten belum ada. Ini baru resisten 1325 dari high hari ini tadi. Terus sore hari ini tadi dia ditutup merah ya, karena opennya auto reject atas gitu. Hari ini di 1110. Sebenarnya teman-teman ya, kalau yang dapat hari ini sih nggak usah terlalu khawatir. Yang paling penting sebenarnya porsinya atau money managementnya. Kalau misalkan nggak gede-gede amat ya nggak usah khawatir. Yang bikin khawatir, yang bikin deg-degan kan karena gede-gede banget gitu. Kalau secara fundamental target angka sekitaran angka 1600, disclaimer on juga, dapatnya dari mana nanti akan dibahas bareng dengan Coach Andre juga gitu. Jadi disclaimer on juga teman-teman ya. Congrats aja sih buat teman-teman yang dapat saham Bukalapak hari ini ya. Nah, kalau diperhatiin prospeknya gimana? Masih belum berubah seperti yang saya bahas pada sekitar hari apa ya? Tanggal 5
live Instagram tanggal 5 tuh berarti hari Kamis. Di live Instagram hari Kamis, waktu itu teman-teman juga bisa ngelihat di YouTube, dan kita ada tulisan kita, view kita tentang Bukalapak, kita masih sama, view-nya masih sama gitu. Jadi kalau short term pasti akan tetap ada fluktuasi. Kalau untuk jangka menengahnya, kita ngelihatnya sih masih oke. Kenapa? Karena alasannya salah satunya Bukalapak ini dia punya kapitalisasi lumayan gede juga, sehingga big fund atau investor besar itu mereka juga harus punya saham ini buat balancing portfolionya, kira-kira kayak gitu. Masih rugi nih perusahaan ini, masih rugi. Ya, sekali lagi, ini pertanyaan ini aku udah jawab pada Instagram Live pada tanggal 5 Agustus kemarin, dimana kita menghitung valuasi dari Bukalapak ini nggak bisa kita samain dengan perusahaan-perusahaan dari old economy gitu. Jadi, sekali lagi, meskipun nggak bisa disamain juga dengan Amazon, saya sempat kemarin itu ada baca-baca satu buku namanya Invent and Wonder dari Jeff Bezos ya. Jadi itu kumpulan surat dari Jeff Bezos yang dia buat untuk shareholder gitu, shareholder letter. Sempat di tahun 2000 Jeff Bezos mengatakan bahwa saham dari Amazon ini turun dalam gitu, meskipun dia growth-nya bagus. Kenapa seperti itu? Ya, dia cuma jelasin pakai satu quote yang didapat dari Benjamin Graham ya, dari Benjamin Graham, bahwa pasar saham dalam jangka pendek itu merupakan seperti voting machine. Sedangkan kalau dalam jangka panjang, pasar saham merupakan seperti waiting machine gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dipahami dari sini gitu. Sekali lagi disclaimer teman-teman semuanya, ada fluktuasi naik turun. Sabuk pengaman nomor 1 yang paling penting adalah teman-teman kalau beli saham jangan kebanyakan, ingat ada risiko, itu aja. Jadi pada tanggal 5 Agustus kemarin kita juga ada kasih tahu, mau di angka berapapun kamu beli, di angka 850, mau di angka 1060, mau di angka auto reject atas hari ini 1325. Tadi pagi saya sempat ngeliat, bahkan saya rekam sampai yang ngantri itu 11 juta orang lebih gitu, sekitaran 11 juta orang, nggak setinggi kemarin sampai 24 juta orang gitu hari Jumat kemarin. Cuman masih tetap aja banyak orang yang masih mau. Di sini kalau kita perhatikan sebenarnya demand dan supply-nya tuh ya, supply-nya gede tapi demand-nya juga gede gitu teman-teman. Mungkin teman-teman nanya kayak, wah ini dibuangin nih sama investor institusi. Tadi yang buang tuh institusi, bukan retail. Tapi saya sendiri melihat bahwa dominasi investor retail kita ngelihat dari Januari kemarin sebenarnya di tahun 2021. Retail itu nggak bisa dipandang sebelah mata di Indonesia. Sekarang investor retail itu sudah sangat memberikan dampak yang sangat besar sekali buat pasar Indonesia. Oke, aku akan invite Coach Andre Benas yang mungkin untuk Bukalapak, dan aku nyalain kembali komennya, tulis di situ, kamu ada beli di berapa sih? Perasaan kamu apa? Mungkin setelah saya jelasin tadi, teman-teman jawabannya bakalan beda nih. Halo Coach Andre, how are you? Malam. Sehat-sehat? Malam. Malam-malam. Miss. Sehat kan? Kenapa? Halo? Sorry. Are you good? Sehat-sehat? Halo. Good, sehat. Oke. Tadi sempat beli saham Bukalapak nggak? Enggak sih, masih hold dari yang pas IPO aja sih. Jadi tadi nggak beli. Duitnya habis ya di duitnya habis di RDR. Oke. Jadi nggak ada pelor jadi untuk nambah. Jadi kita nonton aja. Kira-kira tadi beli nggak? Tadi sih sebenarnya sih kalau ada peluru sih mungkin beli ya, karena lumayan menarik juga, karena memang sebenarnya masih ada sentimen positif ya di Bukalapak. Jadi saya tadi sih ngeliat ya wajar sih sebenarnya orang ada yang taking profit. Kita juga nggak bisa ngelarang orang taking profit sih sebenarnya. At the end of the day ini kan capital market ya, jadi capitalism juga nggak ada yang bisa kontrol. But tadi kaget aja sih ngeliat ada tiba-tiba diguyur dari atas cukup deres kalau kita lihat running trade ya. Banyak yang deg-degan tuh loh Coach, masalah harga 850 dijual Coach. Ya anyway, hak setiap orang juga sih, mau profit taking udah cuan 50% ya boleh-boleh aja sih gitu. Coach Andre mulai pesimis ditanyain. Enggak sih, enggak mulai pesimis sih, cuman ya bukan mulai pesimis, cuman kalau ngeliat market ya tadi nggak tahu ya, saya udah pernah lihat.
view-nya sih sebenarnya kalau kita liatin dari Bukalapak ya, I think dari segi, mungkin saya udah nggak ngomongin fundamental lagi gitu. Tapi sebenarnya Bukalapak ini kan dapat banyak benefit ya. Jadi asal teman-teman tahu aja, Bukalapak ini langsung sebenarnya potensi masuk ke LQ45 gitu. LQ45, IDX 30, dan kemungkinan besar karena jumlah float yang cukup besar sebenarnya dia untuk the next round bisa potensi masuk MSCI ya. Jadi MSCI itu kan sebenarnya benchmark untuk investor-investor asing berinvestasi. Jadi sebenarnya BTW, uh, heeh, mm, nggak apa-apa. sorry sorry. Lanjut dulu, Lanjut dulu. lanjut dulu. Nggak, aku cuman mau ngebahas tentang floating ininya, floatingnya si Bukalapak gitu kan. Kalau ngitung indeks kan sekarang nggak cuman pakai kapitalisasi. Nah itu si apa Hmm, namanya floatingnya si Bukalapak berapa tuh? floatingnya setahu saya kalau di itu kan 25% ya. Jadi mestinya Itu termasuk cukup gede nggak? bagus sih untuk perhitungan apa weighted capital. Gede, Hmm, termasuk termasuk gede. I think gede kan? ya untuk perusahaan itu cuma gede sih. Hmm. Oke, Itu oke, jadi oke, oke, oke. Iya, kalau aku mikir sih juga dia floatingnya lumayan gede, kapitalisasi lumayan gede, mestinya juga akan dikumpulin juga untuk aset management gitu. But anyway, disclaimer juga teman-teman semuanya. Kalau aku sih ngelihat hari ini tadi, kenapa banyak yang jualan ya, saya rasa banyak yang mau profit taking juga ya, dari harga 850 kemarin naiknya udah lumayan cepat. Kalau menurut Coach Andri sendiri gimana? Hari ini kenapa turun? kalau hari ini turun sih mungkin lebih ke taking profit ya, karena saya lihat mungkin ada beberapa hedge fund yang juga mungkin punya posisi, melihat mungkin profitability-nya juga ada 50%. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya antriannya cukup banyak ya, mungkin tadi 11 juta lot. Kalau misalnya investor yang sizable pengen keluar sebenarnya ya emang tadi Hmm. mungkin momennya cepat ya, momennya tepat juga gitu. Jadi ya ya biasalah kalau orang dagang lihat ada pembeli banyak gitu kan, terus mungkin posisi dia banyak, terus emang harganya menurut mereka bagus ya why not. Makanya tadi kan kelihatannya memang di satu posisi ya. Jadi kalau kita Tapi lihat memang antriannya di atas itu cukup tinggi sekali sih. iya, jadi sebenarnya kalau aku ngelihat ya, hari ini tuh sebenarnya menarik banget loh. Bukalapak kan begitu dia tadi diguyur kan ya, itu antrian 11.000 tuh langsung hilang sama terus turun kan. Cuman kalau teman-teman perhatiin, pas dia turun, saya sampai benar-benar lihat di running thread, pas dia turun, itu naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, sampai angkanya tuh stabil sekitaran 1.200-an. Sekitaran 1.200-an ya, naik turun di situ sih. Anyway, sebenarnya kalau ditanya sebenarnya kalau trennya gimana ya kita belum tahu, secara teknikal kita belum tahu. Cuman kalau ditanya prospeknya secara story-story yang kemarin kita bahas pada tanggal 5 kemarin, itu ya masih menarik, masih menarik. Nah, ini banyak juga yang nanyain MTech nih. MTech kenapa turun nih hari ini? Sebenarnya kalau aku perhatiin ya, bukan cuma MTech aja yang turun. Pas buka lapaknya diguyur, perhatiin nggak teman-teman? Buka lapaknya pas diguyur, pas dia turun, harga sahamnya turun itu, saham yang lain ikutan turun loh. Saham lain ikutan turun. Karena kan saya perhatiin tuh, MTech saya perhatiin juga, terus kemudian BANK sempat naik tinggi juga kan, terus AMRT dan saham-saham yang lain yang sempat naik tuh, itu ikutan turun semua. Jadi kalau aku melihat behaviornya adalah orang-orang nih yang tadinya nggak dapat Bukalapak, mereka udah mulai, kan yang guyur Bukalapak kan memang mungkin institusi gitu, tapi retail mau masuk ke Bukalapak ini dari kemarin-kemarin nggak dapat terus. Nah, masalahnya retail mau masuk ke Bukalapak kan kemarin banyak saham-saham digital banking yang udah naik-naik semua ya, duitnya udah di situ semua. Problemnya sama nih kayak Coach Andre, jujur kayak aku juga nih, aku hari ini juga kehabisan telur juga gitu. Jadi ketika mau masuk, ketika mau beli saham Bukalapak ini duitnya udah kepake di saham lain. Jadi mungkin mereka profit taking dulu, jualan dulu gitu. Nah, kemudian duitnya pakai buat masuk ke Bukalapak. Kalau aku sih ngelihatnya gitu. Kalau Coach Andre ngelihatnya gimana? Banyak yang nanyain si MTech kenapa turun gitu. Ini BBYB juga turun. Pada nanya ini BBYB gimana? BBYB mah nggak usah ditanya lagi, udah naik ARA berkali-kali, masa sih nggak turun? Nggak mungkin juga gitu. Oke, kalau MTech gimana, Coach? Oke, jadi mungkin kalau kita lihat hari Jumat ya, jadi pas IPO kemarin kan memang kalau kita lihat MTech pun juga sebenarnya sell out news ya. Jadi walaupun sebenarnya ekspektasi orang akan lari ke MTech, ternyata kalau kita lihat antriannya kan memang orang ternyata nggak kejar MTech ya, justru tetap lari ke Bukalapak. Dan Hmm. kalau kita lihat shareholdernya MTech yang sebelum-sebelumnya, saya rasa juga at that time ya ini baik lagi ini behavior pemain saham ya. Kalau misalnya emang pas ketika newsnya udah ada beritanya, pasti mereka akan jual. I think ini kejadian sih di MTech di hari Jumat.
Nah, untuk hari ini kalau kita lihat market sebenarnya pas Bukalapak longsor, market kita tuh langsung turun mungkin by 1,5% ya. IHSG Jadi langsung turun kalau minus 1,22%, Dri. i- Langsung iya turun iya bener. makanya langsung segitu. Makanya kan kalau kita lihat market cap-nya Bukalapak kan kemarin kan pas dibuka itu kan Nanti, sekitar 80 T ya. Sekitar Hah, 80 T kalau tadi turunnya cukup dalam ya, kalau misalnya yang tadi bisa langsung turun dari 20 plus 24% turun ke hmm, single digit kan berarti kurang lebih sekitar 10 sampai 15%. Ya iya, 15% itu kalau dari 80 T kan sebenarnya cukup tinggi ya. Nah ini hmm, impact-nya apa? Ini impact-nya juga ke market weighting juga ya. Jadi banyak-banyak passive fund yang kalau bisa cumanin auto trading gitu. Jadi karena marketnya udah turun banyak, otomatis yang mereka pakai algo-algo itu terutama yang dari asing, mereka udah auto auto sell ke saham-saham yang lain gitu. Jadi impact-nya iya, sebenarnya ke arah sana gitu. Makanya MTech turun banyak. Kemudian juga kalau kita big banks juga turun banyak. Jadi sebenarnya sih koreksi tadi sih cukup wajar. Cuman kelihatannya iya. agak sedikit extraordinary karena Bukalapak dihantamnya banyak sekali gitu. Iya, jadi ini tadi ada yang nanya juga, kenapa IHSG tiba-tiba diguyur? Sebenarnya bukan IHSG diguyur, duitnya pindah aja, duitnya pindah ke Buka dan di saham-saham yang berkapitalisasi besar tuh yang lain turun gitu. Yang lain juga orang jualan kan, ambil duit dari saham-saham itu, terus kemudian beli Bukalapak dan kebetulan Bukalapaknya juga pas lagi banyak jualan gitu. Tapi gini, aku ngelihatnya tuh kayak di Bukalapak nih kayak ada satu pertarungan antara institusi versus retail. Yang menarik di situ. Tadi institusi sell kan, retailnya beli, kan sempat sampai di bawah, retailnya beli, ngelawan gitu, terus jual beli kayak gitu terus, dan itu menarik banget tadi. Nah kita lihat aja nanti institusi versus retail siapa yang menang, karena di Januari kemarin itu retail yang menang loh. Ya, jadi jumlah investor retail itu waktu itu lebih besar daripada institusi. Oke, nah kalau menurut Coach Andre nih, gimana nih? Sebentar ya, aku bahas BBYB dulu ya. Teman-teman, BBYB sebelum aku bahas yang lainnya nih ya, sebelum aku bahas yang lainnya, ntar aku mau bahas tentang power dari institu dari retail versus institusi, investor retail dan versus institusi gitu. Mungkin nanti akan dibahas sama Coach Andre. Aku mau kasih lihat untuk BBYB. Sorry, HP-nya terlalu dekat, nggak kelihatan. Aku mau kasih lihat BBYB. Nih, teman-teman, BBYB itu kalau dihitung, ya teman-teman, masa sih nggak boleh turun? Yang rasional aja, ini dari bawah sampai di sini. Ini kemarin udah naik 246%. Bahkan dari bottomnya 362% dalam rentang waktu sekitaran 1 bulan. Satu bulan perdagangan. Ini 12 hari perdagangan. Sorry, 8 hari perdagangan. 8 bar itu 8 hari perdagangan. Atau 2 minggu sekitaran. Itu naik 246%. Jadi ini ada sedikit landai di sini, wajar dong. Perkiraan sih bisa koreksi normal, ada koreksi normal ya, BBYB bisa lanjut koreksi lagi kalau besok Bukalapaknya masih, orang-orang masih buru Bukalapak, bisa nih orang-orang profit taking ke BBYB, ada koreksi normal. Tapi kalau ditanya BBYB bakalan naik lagi nggak? Perkiraan aku sih masih akan lanjut ini ya. Jadi ini belum selesai sih BBYB. Nah, kalau dari kami sendiri sih dari Mtrade instead of BBYB, kita lebih senang di Bang Aladin Syariah, meskipun sama-sama tadi sorenya juga ngekor gitu. Bang Aladin Syariah ini patternnya masih lebih bagus saat ini, nggak, bukan yang udah naik kenceng rally-rally gitu. Ini sebelumnya udah naik tinggi, tapi dia konsolidasi masih lebih oke lah saat ini. Anyway, ya dia koreksi juga sama. Saya rasa banyak orang yang profit taking dan pengen masuk Bukalapak, mumpung dapat saham Bukalapak. Mungkin ada juga orang yang beli dengan apa ya? Dengan coba-coba aja. Aku coba dapat di harga kanan ya udah, nggak dapat ya udah, harga arah dapat ya udah, nggak dapat ya udah. Ternyata dapat tuh. Jadi mereka harus jualan saham yang lainnya. Dan yang dijualin biasanya tendensinya orang akan jualan yang cuan dulu, bukan yang rugi dulu. Kira-kira benar kayak gitu nggak, Coach Andri? Orang-orang suka jual untung atau jual rugi nih? Iya, balik lagi ya tergantung strategi masing-masing. Mungkin Hmm. kalau yang udah lihat Dari profiteran sebutannya. kayaknya mereka kan jual yang rugi. Tapi ya rata-rata sih pasti jual yang untung dulu biar bisa masuk Iya. ke saham yang mungkin laggard ya. Jadi Hmm. mungkin ini salah satu alasan kenapa tadi bank juga naik ya. Menurut saya bank ini laggard di antara bank-bank digital yang lain gitu. Jadi Hmm. kalau yang lain udah naik duluan malah bank malah laggard kan. Jadi ya wajar sih kalau dapat money flow kan si BRK Heeh. juga.
Yang harus hold 8 bulan siapa aja, Miss? Institusi. Mungkin kita perlu mengulang sedikit ya, apa yang kita bahas hari Kamis tanggal 5 kemarin ya, Coach ya. Sebenarnya semuanya ini udah ditulis di satu tulisan di Mthread ya. Buka to the moon, tanda tanya. Itu ada di artikel edukasi. Langsung aja download Mthread. Kemudian klik education di situ, teman-teman bisa lihat di situ ya. Download gratis, artikelnya juga gratis. Mungkin bisa dijelasin nih, yang harus ngehold 8 bulan siapa aja sih? Itu institusi. Tapi kok institusi tadi bisa jualan, bukannya institusi jualan, institusi ngehold 8 bulan ya, terus institusi yang mana nih yang jualan tadi? Gitu. Pertanyaan terbesar itu. Sebenarnya kalau untuk yang hold itu, kalau kita baca prospektus adalah 55 existing shareholders-nya Bukalapak ya. Jadi ini bagi para investor Bukalapak yang mungkin udah ikut dari series B, series C, dari pokoknya dari private marketnya ya. Jadi kebanyakan kayak investor seperti GIC, Government of Singapore, itu dia nggak boleh jual sama 8 bulan gitu. Kemudian juga karyawan, direksi, nggak boleh jualan. Teman-teman ingat, si Bukalapak ini kemarin IPO cukup besar ya, sekitar mungkin hampir 80 T gitu. Jadi nggak semuanya itu termasuk di 55 existing shareholder. Jadi anyone yang bisa beli pas kemarin pas IPO level itu bisa Hmm. jual kapan aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang menyatakan bahwa yang beli di IPO harus tahan gitu. Kalau nggak kita semua kan pasti harus tahan. Cuma 55 existing shareholder saja yang besar-besar kepemilikannya sama karyawan, ex-karyawan, direksi. Jadi itu sih penyebabnya. Itulah one of the reason kenapa mereka nggak boleh jual. Jadi hari ini tuh yang jualan tuh institusi-institusi siapa sih? Maksudnya bukan siapa menyebut namanya, enggak gitu loh. Institusi yang kayak gimana yang hari ini yang jualan? Saya rasa ya institusi yang suka cari cuan kayak teman-teman di sini semua, kalau udah dapat 50% ya masa institusi nggak boleh jual 50% ya, apalagi Institusi uh, bisa trading juga. iya dong, institusi bisa trading karena kan ada yang namanya hedge fund. Kalau hedge fund itu kan biasanya carinya long short opportunity gitu. Kalau ketika ada long mereka akan beli, ada bisa short mereka jual. Jadi ya sah saja sih mereka mau jualan. Tapi feeling saya itu adalah hedge fund ya, atau kemungkinan besar mungkin reksadana luar yang memang ya udah pengen realize mereka punya profit. Oke, oke, oke. Siapa nih yang penasaran nih dengan buka lapak lagi nih? Banyak yang penasaran nih. JP Morgan. Oh, masa sih? Enggak lah, Ya, JP Morgan kan broker, iya, kliennya JP mungkin Morgan iya. kan broker. Iya, iya. Kok nggak jual besok aja, Coach? Besok bisa lebih dari 50%. Ya nggak tahu mereka mau profit takingnya begitu. Yohanes JC, ini sebut aja dia bandar. Saya nggak tahu juga sih. Bisa jadi juga ya. 2 hari ini kan perdagangan kan kayak auto reject atas terus tuh banyak yang nggak dapat barang juga kan dibuka lapak ini. Mungkin aja dilepas supaya ada likuiditas, supaya ada transaksi kita nggak ngerti juga sih gitu. Kita nggak ngerti juga. Ya intinya batasin resiko. Nomor satu cara ngebatasin resiko adalah dengan nominal itu sih ya dengan nominal. Oke, Coach, kita bahas saham yang lain yuk. Dari tadi ngebahas Bukalapak terus nih. Jadi teman-teman Hmm. aja selama ngebelinya bukan all in gitu. Kalau ngebelinya all in ya pasti deg-degan gitu. Buka besok bisa ARB nggak? Mungkin kayaknya buka besok bisa ARB atau ARA. Dua-duanya bisa teman-teman. Nggak ada yang Sangat tahu, nggak ada yang sangat tahu lah. volatile sekali. Sangat volatile sekali. Ya buat teman-teman yang galau, yang merasa stres kayak aduh gimana sih aku takut berarti kamu belinya kebanyakan. Kalau pas naik better di unload aja alias dijualin dikit gitu ya. Kalau kamu merasa tenang berarti porsi money management kamu udah pas gitu. Oke, Coach Andre mau bahas apa lagi nih? Mungkin tadi ya, banyak yang ngomongin tentang PPKM ya. Jadi PPKM katanya diperpanjang sampai 16 Agustus, cuman tadi ada yang baca bahwa mall apa 25% udah buka. Jadi ya menurut saya sih sebenarnya positif sentimen ya. Kalau ngeliat mall udah buka, kalau kita lihat juga sebenarnya restoran pun juga udah banyak yang buka kok, cuman yang udah ada outdoornya gitu. Jadi sebenarnya saya rasa udah sedikit price in ya Ya. apa PPKM dibuka ini gitu. Jadi kemungkinan untuk retail stock mungkin bisa naik ya, mungkin bisa naik. Cuman saya nggak Ya. gitu yakin karena mallnya belum 100%. Banyak ini ya, banyak yang masih nanyain Bukalapak nih. Banyak yang masih nanyain Bukalapak.
Target Hmm. teknikal kan masih belum ada ya sebenarnya ya. Target teknikal ya pakai high yang tertinggi tadi hari ini gitu. Deket banget which is 13.25 kalau target teknikal. Kalau target fundamentalnya sendiri ini di range berapa sampai berapa ya? Mungkin beberapa sekuritas udah ada riset-riset gitu. Coach Andrea ada perhatiin nggak? Mungkin kalau untuk beberapa target fundamental sih saya lihat CGS, CIMB ngasih range mungkin 1.500, kemudian juga ada yang 1.600, 1.700 ya. Jadi memang masih berada di kisaran mungkin double dari harga IPO ya. Untuk matriks yang dipakai ada saya lihat ada menggunakan price to GMV. Kebanyakan sih mungkin pakai price to GMV ya. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung apa sih price to GMV? Price to GMV ya hitungannya market cap dibagi dengan total penjualan apa transaksi Bukalapak yang masuk di cart ya, yang bukan di check out berarti kan kita kemarin udah bahas kalau TPV atau transaction process value itu yang udah di check out, kalau GMV itu gross merchandise value yang belum di check out. Jadi kalau teman-teman ke Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, kalau teman-teman pilih barang misalnya 10 barang yang dimasukin ke dalam cart yaitu GMV. Jadi banyak valuasinya menggunakan ya, itu sih price to GMV dan target price rata-rata tuh double dari harga IPO. Range-nya pada kasih target di harga berapa ya rata-rata? Disclaimer juga teman-teman 1000 ya. ya, ini 1.500 sampai 1.600. Tapi ini harga setahun ya teman-teman. Karena kan kalau fundamental itu ngomongnya bukan mingguan atau bulanan, tapi based on target harga tahunan. Karena target price ini saya banyak saya lihat pakai tahun 2022 punya gross merchandise value. Hmm. Oke, ini masih ada aja yang nanyain BBB udah dikasih tahu BBB udah berkali-kali auto reject atas. Jadi kalau ada koreksi normal lah, bahkan sampai ke 1120 pun masih oke, normal. Terus aku mau bahas tentang yang menarik juga hari ini tuh semua tuh ngomongin Bukalapak. Padahal ada yang menarik loh dari perusahaan teknologi lainnya. Nih, coba dilihat. Ini sama apa nih? Tada, jauhin dikit. Tahu dong ini sama apa teman-teman? Ya, enggak ya. Bukan BBKP. Ya BBKP menarik juga. Sama apa nih? Ini Ya, enggak. Asa ini. Ini Asa. Bang, kalau Oh, Bang agak turun dikit. Iya. Hmm. Ya, ini Asa nih. Jadi Asa hari ini breakout 2620 ya. Nah, oke, kalau Asa sendiri gimana nih teknikalnya? Aku simpel aja sih teknikalnya kalau Asa ini bagus banget. Tadi breakout dari konsolidasi panjang gitu dan juga breakoutnya dengan volume. Simpel aja sih. Mungkin mau dibahas nih, Coach Andre. Asa gimana nih? sebenarnya kalau ASA ini ngomongnya about the logistic player ya. Jadi ini kebetulan banget mungkin kita kemarin kan sekalian ngomong si cepat ya. Jadi ASA ini kan kita tahu punya antar aja. Dan kalau kita ngomongin e-commerce ya nggak lepas dari bisnis logistik ya. Jadi kalau kemarin dari data-data si cepat sih kita lihat memang pertumbuhan logistik ini juga double gitu. Jadi sebenarnya untuk ASA potensi masih cukup besar karena ekspektasi dari pertumbuhan e-commerce itu by the time tiap tahun itu bisa naik 25% ya secara secara year on year. Ekspektasinya mungkin untuk 5 tahun pertumbuhan e-commerce itu mungkin bisa double gitu. Jadi gross merchandise value yang tadi saya bahas di Bukalapak juga itu sebenarnya by the time 2025 ekspektasinya bahwa pasar e-commerce itu akan double. Jadi sebenarnya ini impact juga sih ke antar aja ya. Mungkin ini salah satu juga alasannya antar aja juga bisa perform I think in this digital world. Hmm. Coach, ini masih ada pertanyaan nih. Trader sabar. Buka bilangnya bukan exit strategi, tapi investor asing jualan bersih 600 miliar dalam sehari. Ini gimana nih jawabnya? Sebenarnya itu udah kita jelaskan tanggal 5 kemarin, tapi mungkin lebih baik dijelaskan lagi. Sebenarnya kalau jualan 600 miliar ya termasuk kecil ya, karena market cap-nya 80 T gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong 600 miliar ya nyampe ya cuman berapa? Cuman berapa? Less than 10% gitu penjualannya. Dan sebenarnya wajar karena kalau kita tanya memang ke company kebanyakan yang beli juga institusi untuk dari Bukalapak ini adalah foreign fund gitu. Jadi ya kayak BPJS-nya negara-negara barat ya. Jadi sebenarnya sih kalau mereka net sell sih wajar-wajar aja gitu karena ya mereka pengen cuan juga lah. Bank digital rehat dulu, kata Vina Okta 12. Gantian naik, capek. Menurut aku sih sebenarnya masih menarik ya, terutama
Ya, terutama ini apa namanya Bang Aladin Syariah gitu. Terus aku ngelihat juga buat sektor teknologi ya, teknologi telekomunikasi ini saham-saham kayak Friend, Excel ini masih menarik juga gitu. Excel tuh hari ini tadi sempat naik dikit sih, terus semua saham koreksi waktu buka saham, buka lapaknya koreksi gitu. Jadi aku ngelihat Excel masih potensial. Ada BANK dan AMRT hari ini tadi lumayan bagus, sempat breakout, tapi kemudian koreksi lagi. Ya, aku ngelihatnya masih oke. Kalau Coach Andri ngelihatnya gimana nih untuk Excel dan kawan-kawan? Untuk Excel sih sebenarnya kalau Excel sektor telco valuasi tetap paling murah ya. Jadi saya ingat sih sebenarnya Excel not bad ya valuasinya kalau teman-teman cari alternatif di balik Telkom atau mungkin ISAT yang udah mahal dibanding Infront pun juga sebenarnya ya Excel jauh lebih murah gitu. Cuman kemarin memang karena sentimen ya Sell on News lah teman-teman. Mungkin kan kemarin ada rumor si Excel mau beli Link kan beritanya udah kejadian gitu. Terus kalau kita lihat kan kelihatannya pas lagi pengumuman market banyak yang Sell on News gitu. Kemarin Hmm. kalau kita lihat juga mereka udah keluarin laporan keuangannya juga ya not that bad, not that good, jadi so-so gitu. Jadi ya wajar sih orang yang banyak jualan, tapi kalau kita ngomongin valuation play atau valuasi teman-teman nih yang suka cari saham murah, kalau dibandingin dengan Telkom, Indosat, apalagi Friend, ya valuasi paling murah Excel. Cuman memang kalau Hmm. dibandingin dengan Friend atau misalnya dibandingin dengan Friend lah yang teman-teman lagi suka, ya sebenarnya story-nya minim. Jadi sebenarnya itu sih karena Excel ini udah sell on news karena berita yang pembelian link sih. Jadi saya rasa banyak yang jualan aja kemarin. Tapi Bosen valuasi bahas. murah loh. Jadi Heeh. ya, Oke. Bosen bahas buka mulu. Kita masih ada 700 emiten. Yo yo, ini dibahas ini emiten yang lain. 700 emiten lain. Excel tadi udah dibahas ya. Ini teknikalnya Excel yang menarik duh, join dikit. Teknikalnya Excel ini dia lagi kena area support di sini nih gitu. It's normal correction I think. Dan yang cakep banget tuh chartnya sebenarnya hari ini si MRT nih dia breakout. Terus kemudian BANK juga gitu. Oke, coach mungkin mau dibahas nih AMRT gimana? kalau AMRT sih sebenarnya ikut sentimen dari BANK ya. Jadi ya kan ini mungkin story-nya udah diulang-ulang bahwa si BANK ini kan kerjasama dengan AMRT sih. Tadi sih saya rasa itu lebih ke sentimen flow aja gitu. BANK-nya kan akhirnya breakout. Kemudian juga ya pasti investor-investor pasti pada nyari dong mana sih temennya BANK ya temennya BANK ya Alfamart lah. Jadi saya rasa wajar sih kalau Alfamart hari ini naik gitu. Kalau kita ngomongin fundamental ya sebenarnya it's about story aja sih. Oke, oke, oke. Ya, aku mau cek lagi ada pertanyaan yang lain lagi nggak ya? Udah nggak bahas Bukalapak ya? Bosen. Udah nggak bahas Bukalapak ya? Itu Masuk banyak yang MTrap nanya minimal back, deposit back berapa? sama Amazon. Ada yang nanya minimal deposit di MTrap berapa? Kita tuh layanan Itu kan edukasi teman-teman belum jadi platform. Gimana gimana coach tadi udah mau bahas apa? itu banyak yang nanya back sama Amazon ini jadi teman-teman saya pengen bahas juga sih. Ini banyak beberapa pertanyaan juga sih di morning briefing juga ada saya jawab ya. Jadi mungkin teman-teman mesti baca lagi beritanya. Kerjasama sama Bex dengan Amazon tuh apa sih? Kerjasamanya itu sebenarnya di cloud service teman-teman. Jadi bukan Amazon memasuk via Bank Banten atau via Bex gitu, tapi lebih kerjasama cloud service. Cloud service apa sih? Mungkin MTech juga pakai cloud service-nya Amazon sih. Jadi please be very careful ya baca tentang Enggak. kayak digital gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati deh. Sebenarnya kalau cuman kerja sama cloud service itu satu hal yang sangat umum ya, satu hal yang sangat biasa gitu. Cuman mungkin memang ya momen digital-digital ini sedikit hal aja bicara tentang digital langsung langsung bikin ini investor itu langsung hype gitu. eh Teknikalnya buat DEX gimana? Teknikalnya buat back sih menarik, tapi kalau secara fundamental ya be very careful itu aja sih teman-teman ya. Jadi kayaknya Coach Andre bisa komen lebih dalam untuk yang fundamentalnya gitu. Jadi kalau secara teknikal memang dia volume dan harga konvergen. Masih bisa naik nggak BEX? Masih bisa naik ya, tapi hati-hati aja just for trading yang ini. Fundamentally mungkin Coach Andre mau ini lagi. Kalau fundamental sih sebenarnya Bex ya bukan bank digital sih. Saya nggak pernah dengar Bex pengen jadi bank digital gitu. Jadi
Ya baik lagi ya, ini kan story buat fundamental. Kalau semua ngomong semua pengen jadi digital, baik lagi ya, yang survive siapa gitu. Bikin app aja udah dibilang bank digital, jadi ya please be very careful aja. Kalau kerja sama Amazon sih, saya rasa juga Mtrade juga kerja sama AWS ya. Jadi even kalau teman-teman mau bawa website juga, teman-teman bisa go digital kan, kerja sama apa Amazon Cloud Service, atau teman-teman mau kerjasama sama Google Cloud atau Microsoft ya, itu kan kerjasama digital juga ya. Jadi mungkin bisa dibaca beritanya lebih dengan lebih seksama gitu. Jangan ikut-ikutan hype. Wah, semua mumpung Bex belum naik hajar gitu. Teman cuma nanti pas totalnya beli di pucuk kita nggak tahu kan. Jadi Eh, ya ini be ada very careful aja. saham yang banyak ditanyain juga nih. Kurniawan 9993 bilang apa? Kios lu marai emosi. Setelah aku lihat sahamnya memang marai emosi, memang bikin emosi bener kali ya. Kenapa? Ini saham yang dia turun yang ARB berkali-kali kan. Terus hari ini dia naik, mungkin emosinya karena udah di cut loss, terus kemudian naik kali ya. Anyway, untuk kios ini disclaimer juga teman-teman, kemungkinan dia bisa naik sampai 1345 sampai 1400-an, tapi kalau dia naik manfaatin untuk exit aja sih, jangan diborong gitu, jangan borong. Ya, kalau ditanya ini konvergen nggak? Ya konvergen, tapi kalau kayak gini patternnya sih agak-agak kurang oke ya, kurang bagus gitu. Kalau Coach Andre gimana ngelihatnya saham ini? Saham kios sih tech related aja ya sebenarnya. Ya kalau fundamental saya belum terlalu ngeliatin kios, tapi ya sekarang semua yang berbau digital kan ya orang gampang banget ya. Jadi sentimennya masih positif sekali. Mungkin kalau saya sih lihat kalau company-company tech yang lebih non story sih saat ini lebih ke trading teknikal aja ya. Saya nggak, kalau fundamental ya pasti semua saham teknologi udah over value gitu. Jadi teman-teman tinggal cari use case-nya aja gitu. Use case-nya si kios nih ngapain gitu. Jadi kalau saya sih saranin kalau yang saham-saham tech yang mungkin teman-teman nggak sempat liatin, mendingan technical trading aja sih dibandingin dengan fundamental sama dicek story-nya. Oke, ini banyak yang nanya juga, eh nanya saham non digital gimana nasibnya? Apa stucknya nanti sampai berapa bulan ke depan? Saham non digital tuh contohnya apa ya? Ya saham big cap sekali ya, big cap Konstruksi, consumer good. konstruksi. Ya, yang ditanya konsumsi consumer good kita udah bahas berkali-kali sebenarnya. Nunggu COVID-19 membaik, nunggu harga komoditas juga agak melandai. Hari ini sih kalau aku lihat harga komoditas udah agak melandai gitu ya, nggak naik terus. Karena minyak juga turun, Turun, terus turun. ya koper juga turun. Aku nggak tahu batu Emas bara naik turun. terus ini. Batu bara all time high hari ini. Emas turunnya cukup dalam ke 1.700. Jadi sebenarnya komoditi yang bisa CPO, trading sebenarnya CPO segitu-segitu aja sih, nggak kemana-mana, sekitar jadi 4.100 sebenarnya atau kalau 4.200. ditanyain saham-saham consumer good ya satu nunggu COVID-19 ini berakhir, yang dimana berakhirnya entah kapan, pastinya nunggu daya beli masyarakat naik, inflasi naik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nunggu harga komoditas mulai melandai itu tadi. Jadi yang ketiga, faktor ketiga ini yang agak susah ya, bicara tentang kapitalisasi dan juga free float. Free floatnya kan memang kecil, jadi kapitalisasinya juga kesalip sama saham-saham yang lain kan. Jadi ya kita lihat aja nanti gitu. Kalau untuk saham-saham consumer goods sendiri, teman-teman mungkin saat ini belum akan ada banyak gerakan, kecuali kalau misalkan teman-teman mau value investing yang tipe sabar banget, value investing ngehold, beli sekarang ngeholdnya sampai 1 tahun 2 tahun 3 tahun ke depan, ya mungkin ini momen yang tepat. Tapi saya rasa setelah saya banyak ngobrol dengan teman-teman investor retail, ketika dulu aku sempat ngebahas tentang value investing kayak gini, mereka sempat ada beli saham-saham yang kayak gini sifatnya, tapi kenyataannya gak sabar. Nah, jadi saham-saham seperti ini tuh saham-saham yang valuasinya murah, tapi meskipun valuasinya murah, harga sahamnya masih turun terus dan valuasi semakin murah gitu. Itu nggak sabar. Intinya sebenarnya aku ngelihat teman-teman investor retail ini kebanyakan mentalnya mental trader gitu. Mental trader bukan mental value investing. Jadi jangan ikut-ikutan value investing kalau nggak ngerti benar-benar tentang filosofi atau mindsetnya value investing tuh gimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau sekarang memang lagi trennya growth stock ya, dan teman-teman pengen dapat cuan cepat, ya bolehlah didiversifikasi ke growth stock dulu sekarang ini.
Saya rasa sih kalau dari aku insight-nya kayak gitu. Kalau dari Coach Andre gimana? Ya sebenarnya kalau mau balik lagi value investing apa versus growth stock, ini sebenarnya dua topik yang lagi hot dibicarain ya. Ya kalau saat ini memang growth stock ya lagi jadi favorit teman-teman karena ya basically semua saham yang naik adalah tech company ya. Jadi ya kalau mau trading ya memang saat ini kalau kita ngomong probability ya pasti probability-nya kalau teman-teman invest di growth stock ya pasti lebih tinggi dibandingin dengan value gitu karena value kan banyak faktornya ya. Mungkin fundamental, sector rotation, terus kebanyakan yang value itu kan sekarang old economy. Nah teman-teman di sini aja sendiri semua kan lagi kejar digitalan kan yang nggak digital terus dipikir kerjasama digital dipikir digital jadi ya saya rasa ya probability untuk menangnya lebih banyak di growth stock sih dibandingin dengan value ya walaupun saya juga pasti Soal nanti buat ada growth stock juga jadi value. Soal buat time frame sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngomong value investing jelek atau gimana. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer ke growth stock untuk saat ini. Karena kan aku mau cuan cepat juga gitu. Tapi aku nggak ngomong yang value investing itu jelek atau gimana. Enggak. Mungkin aja mereka bisa menuai hasilnya beberapa tahun lagi. Tahu-tahu mereka cuan sampai ratusan persen atau ribuan persen dengan tanpa transaksi-transaksi, tanpa buang-buang komisi broker kayak gitu, tanpa banyak bayar biaya komisi broker, we never know gitu. Aku mau bahas satu saham lagi di sini. Ini saham bank digital juga. Jago, Bang Jago atau Arto. Nah, kemarin tuh bagus tuh ya. Dia udah di area support di sini nih. Hari ini tadi juga sebenarnya udah oke loh. Openingnya tuh di atas dan udah mau naik. Nah ini turun juga nih. Kalau teman-teman perhatikan turunnya, aku lihat kasih lihat harga real time-nya ya. Sorry, harga intraday-nya ya. Harga intraday-nya ini turunnya tuh mulai sesi kedua. Ya, jadi sebentar, ini tanggal 9 Agustus ya di sini. Ini pagi masih oke, terus kemudian mulai sesi kedua tuh mulai turun, which is ini juga sama karena orang-orang lebih prefer untuk masuk ke Bukalapak, Bukalapak, Bukalapak tadi. Kota Andre gimana dengan Bang Jago atau Arto? Kalau Bang Jago sih sebenarnya udah lebih ke trading stock ya, maksudnya ya buat investable universe oke, tapi buat trading stock karena market cap-nya juga udah lebih besar, kemudian juga pergerakannya juga udah nggak seliar kayak bank-bank kecil yang lain ya, jadi lebih trading stock aja sih. Kalau kita ngomongin fundamental ya fundamentalnya ya kita mesti lihat use case-nya dari penggunaan ekosistem GoTo ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin fundamental pasti juga kita ngitung ini makan susah sulit juga itu untuk perusahaan-perusahaan kayak Arto. Jadi sebenarnya lebih ke use case aja sama teman-teman mesti perhatiin announcement aja dari Bank Jago sama ekosistemnya sih. But overall for me, I think Arto is more trading stock sih sekarang karena kan kalau kita lihatin target price juga, target price-nya juga udah di 20.000. Mungkin ada yang lebih tinggi tapi upside-nya udah nggak setinggi zaman dulu ya. Jadi menurut saya sih lebih trading stock sama momentum stock aja sih. Banyak banyak banget yang nanyain baca, nyebut baca nggak dibahas, Miss. Iya, ya, aku bahas ya. Sabar ya. Oke, baca ini termasuk saham yang dia volatilitasnya tinggi sekali. Sering ngekor. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebenarnya saham ini lumayan berisiko, lumayan riski. Tadi entret kalau yang short termnya ada cut loss, tapi untuk jangka menengahnya rasanya masih nge-hold sih buat jangka menengah. Aku sambil cek dulu ya. Aku cek untuk baca. Iya, bacanya kita masih nge-hold untuk yang jangka menengah karena modal bawah, sedangkan yang swing trading tadi kita cut loss. Be very careful dengan fluktuasinya untuk baca teman-teman. Ini bukan buat teman-teman pemula. Dan strateginya sih kalau bisa cuan bungkus aja. Nah, kok MTrade masih ngehold karena dapat modalnya modal bawah ya. Jadi kalau teman-teman dapat modal atas sih cuan bungkus aja. BANK kalau aku ngelihat patternnya BANK ini dia lebih gerakannya lebih steady dibandingkan dengan baca ya. Lebih lebih oke lah, lebih sehat lah. Terus BBKP ngeprank mulu open market ARB terus naik. Kita lihat BBKP ya, Bang Bukopin. Oke.
Aku kasih lihat untuk Bank Bukopin hari ini. Sebenarnya gerakan Bank Bukopin ini kemarin sempat turun dalam, itu wajar juga teman-teman. Kenapa? Kan dia udah naik tinggi hampir auto reject atas. Itu 2 kali, 2 hari berturut-turut. Ya wajar aja profit taking gitu. Jadi BBKP hari ini tadi sebenarnya lumayan naik juga ya. Dia naik di awal terus sama turunnya tuh sesi 2. Pas Bukalapak diguyur tuh semua ikutan turun gitu. Jadi teman-teman kalau BBKP aku lihat sih masih potensial, masih cukup potensial. Any story, Coach Andre? BBKP sih story-nya sebenarnya Bosowa kan diberitakan out ya dari BBKP. Jadi sebenarnya itu positif sentimen karena berarti Ukminbank akan menjadi pengendali mayority ya. Cuman balik lagi kalau saya baca di market sih story-story digital lagi gitu. Cuman kalau ngomongin ekosistem sih ya jujur saya nggak gitu yakin ya dengan ekosistem yang dari BBKP karena kan dia nggak nempel sama e-commerce atau mungkin nggak nempel sama ride hailing gitu. Baik lagi ya kalau semua bank digital ya pemenangnya kan nggak semua bisa jadi pemenang ya. Jadi please be very careful aja sih kalau kita ngomong ekosistem gitu. Jadi ya but the main story sih sebenarnya Bosowa katanya dikabarkan mau exit dari BBKP gitu. Jadi menurut saya Hmm. itu lebih positif sentimen dibandingin digital banknya sih. Hmm, oke oke. Nah kalau untuk BNBA sendiri gimana Bang Mumi Arta? Bang Mumi Arta ini secara fundamental juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi kalau untuk teknikalnya rasanya masih lebih mendingan ya resiko volatility-nya dibandingin dengan apa tadi ya bandingin baca. Penting itu aja sih teman-teman ya. Besok kita akan update lebih detail di morning briefing. Kita akan kasih data lebih detail lagi di morning briefing ya. Besok di morning briefing Coach Andre kira-kira mau bahas tentang apa ya Coach ya di MT? Mungkin lebih mungkin pagi mungkin lebih ke market malam ini kali ya karena kita lihat pergerakan US bond yield kan naiknya cukup signifikan tuh. Jadi saya rasa ini ada pengaruh juga sih. Saya rasa ketakutan market on tapering ya. Jadi makanya tadi market pas session 2 udah sekalian dibantai-bantain aja gitu. Plus hari ini Tokyo libur juga gitu. Jadi saya rasa ada pengaruh liquidity, kemudian juga sentimen apa US dollar gitu. Jadi balik lagi banyak Jadi faktor buat sih nggak market hanya buka aja. global malam hari ini ya dampaknya buat besok apa gitu ya. Hmm. Oke, oke. Plus Rabu kayaknya Rabu libur kan, jadi kelihatannya mungkin market besok bisa ada sepi juga sih volumenya. I don't know, but ya. Ya, kita tunggu aja besok ya. Ya, jadi besok di morning briefing aku akan ngebahas teknikal yang lebih detail lagi buat saham-saham. Aku sih masih ke digital banking masih ya. Aku masih ngebahas itu. Terus kemudian aku mau bahas juga untuk saham telco. Untuk di morning briefing besok jam 8.15, teman-teman kalau mau join di Mtrade VIP langsung aja klik link di bio saya. Kita tidak pernah menjanjikan untuk selalu profit, tapi kita akan selalu janjiin untuk temenin kamu semuanya, ya. Saya Ellen May dan Coach Andre Benas, Chief of Equity Research Officer dari Mtrade. Salam profit, stay healthy. Night night.